I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got three old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Misi Bu. Silakan masuk. Mari. Silakan duduk. Ya, aku kasih. Sudah nyaman duduknya? Sudah. Nah, ini dengan Arniat ya? Iya, benar Bu. Arniat ini yang nama panggilannya Ani itu ya? Yang di kelas 11 A. Iya benar Bu, nama panggil saya Ani. Oh, nama aslinya Arniat. Iya. Oh. Kelas 11 IPA kan? Iya benar Bu, kelas 11 IPA. Gimana tadi mata pelajaran apa? Tadi mata pelajaran matematika Bu. Oh, matematika ya. Iya Bu. Berarti ini jam istirahat. Iya, jam istirahat. Jam istirahat. Gimana kabarnya ini? Kurang baik Bu. Oh, kalau Ibu boleh tahu tujuan Arnia datang ke sini menemui Ibu. Tujuan saya sih Bu, kan saya udah menghubungi Ibu semalam, itu nomor saya Bu. Ya, karena saya itu akhir-akhir ini ada sedikit masalah di sekolah Bu. Jadi saya ingin menyelesaikannya dengan segera Bu, biar saya tidak menjadi penghalang karena saya sebentar lagi akan menghadapi ujian Bu, dan itu akan mengganggu saya Bu. Oh iya, jadi tujuan Arnia datang menemui Ibu karena ada sedikit permasalahan di sekolah. Iya Bu. Kasus belajar. Iya Bu, mengenai kurang percaya diri sih Bu. Oh, misalnya kurang percaya diri. Iya Bu. Oh iya, Ibu mau tanya dulu. Nah, Arnia sebelumnya pernah nggak melakukan konseling? Belum pernah sih Bu, cuman dengar-dengar dari teman sekelas aja Bu. Oh iya, temannya yang mana? Teman saya yang sering bareng itu Bu, namanya Christine. Oh, teman Ani yang itu, yang agak itu kah, yang cantik itu? Iya, yang imut itu Bu. Oh iya, dia pernah konseling sama Ibu. Jadi berarti Naarnya tahu nggak konseling, proses konseling itu kayak gimana? Kalau saya dengar dari cerita teman saya Bu, proses konseling itu menyelesaikan permasalahan, bisa menjadi teman curhat Bu. Oh iya benar. Jadi kan Naarnya sebelumnya belum pernah konseling. Belum Bu, ini pertama kalinya Bu. Pertama kali. Nah Arnet datang kemari tanpa paksaan siapapun? Tidak ada Bu, ini dari hati saya sendiri Bu. Oh iya, takutnya Nah Arnet kayak terpaksa datang ke sini. Berarti Nah Arnet, Ani ya, Nah Ani secara sukarela. Ya Bu, saya sebenarnya ingin menyelesaikan permasalahan saya sih Bu. Jadi di sini kan Nak Ani sudah datang menemui Ibu secara sukarela, iya kan? Iya Bu. Nanti tapi tuh Bu, saya masih takut dan ragu Bu. Oh, nah itu kamu nggak perlu takut, menyelesaikan permasalahannya kepada Ibu. Di sini Ibu itu memegang asas kerahasiaan. Jadi apapun yang akan kamu ceritakan nanti tidak akan kemana-mana ceritanya, nggak akan sampai ke teman-teman kamu, guru-guru yang lain. Ini hanya menjadi cerita kita berdua, permasalahan kamu ini nanti kita selesaikan, kamu menyelesaikan secara mandiri. Dan perlu kamu ketahui juga, Ibu di sini hanya sebagai fasilitator yang akan menjadi jembatan untuk kamu menyelesaikan permasalahan kamu secara mandiri. Berarti Bu, masalah saya nanti nggak bakalan
terbawa di luar selain dari ruangan ini Bu. Gak bakalan Ibu ceritakan ke teman dekat saya, terutama Christine Bu. Enggak, karena ini hanya antara kita berdua saja yang tahu dan Tuhan yang tahu. Sesuai dengan misal kamu nggak mau ibu menceritakan permasalahan ini, iya memang tidak akan menceritakan ke siapapun, kecuali nanti kamu mengizinkan ibu menceritakannya, atau nanti ada sesuatu hal yang nanti ibu menceritakan itu atas izin kamu gitu. Oh, baik Bu, saya mempercayainya Bu. Kamu kan sudah mau datang ke sini sukarela dengan tujuan kamu untuk menyelesaikan permasalahan kamu. Kamu udah percaya pada ibu sebagai guru BK di sini untuk membantu kamu menyelesaikan permasalahan kamu. Nanti kamu harus sebaiknya menceritakan permasalahan kamu itu secara terbuka. Kenapa? Agar ibu ini tidak memiliki kendala saat membantu kamu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang nantinya akan kamu ceritakan, kamu beritahu kepada ibu, agar nanti tidak ada kendala dan lain hal yang tidak dikehendaki yang menjadi penghambat proses konseling kita. Jadi ibu berharap kamu nantinya terbuka bercerita pada ibu ya. Baik Bu, saya akan terbuka menceritakan segala permasalahan saya yang saya alami, agar masalah saya juga segera terselesaikan Bu. Ya, oke, baik. Jadi Christine pernah cerita nggak soal kontrak waktu saat proses konseling? Belum pernah Bu. Jadi proses konseling kita itu kita waktunya 45 menit atau setara kurang lebihnya sama seperti jam istirahat. Ini Ani sedang istirahat ya? Iya benar Bu. Sedang istirahat ya. Jadi nanti kalau misalnya permasalahan kamu ini belum bisa terselesaikan sepenuhnya di pertemuan pertama, nanti kita akan menjadwalkan pertemuan berikutnya untuk ibu memantau perkembangan kamu dalam menyelesaikan permasalahan yang kamu alami. Oh bisa Bu, bisa. Bisa ya? Iya Bu. Oke. Tadi kamu menyatakan kalau misalnya kamu datang ke sini itu dengan permasalahan kamu tidak percaya diri. Iya Bu, kurang percaya diri. Jadi kalau ibu boleh tahu, kenapa kamu bisa kurang percaya diri? Begini Bu, saya tuh di dalam kelas kurang percaya dirinya, selalu diam saat pembelajaran, saat guru melontarkan pertanyaan, saya cuma diam. Saya tuh kurang yakin dengan jawaban saya dan takut juga jawaban saya ditertawakan oleh teman-teman saya Bu. Jadi kamu merasa takut gitu ya? Jadi membuat kamu tidak percaya diri. Ya Bu. Dan saya tuh selalu berpikiran negatif Bu. Semisalnya guru nih memberikan pertanyaan kan Bu. Saya tuh memang nanti jawaban di akhirnya memang benar dengan jawaban saya. Cuma awalnya tuh memberanikan diri untuk menjawab susah Bu, dalam membangun kepercayaan diri saya. Soalnya kan di dalam kelas tuh Bu banyak orang yang jauh lebih pintar dari saya Bu. Oh, iya. Kamu berpikiran seperti itu sehingga membuat kamu jadi tidak percaya diri. Iya Bu. Selain dari itu, saya juga Bu susah untuk bersosialisasi dengan orang baru Bu, karena saya tuh kurang percaya diri saat melakukan pertemanan dengan orang baru tuh Bu. Saya tuh merasa nggak sesuai dengan levelnya Bu. itu yang menjadi penghambat kamu tidak percaya diri. Ya Bu. Makanya Ani sebelumnya pernah mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan. Pernah Bu. Waktu itu masih kelas 1 SMA Bu. Saya tuh pernah dimana guru ini kan melontarkan pertanyaan Bu. Nah saya tuh mencoba menjawab.
Memang sih dari pemilihan kata atau kalimat dari saya tuh salah Bu, tetapi maksud dan tujuan dari jawaban saya tuh benar. Jadi itu menimbulkan teman-teman sekelas saya menertawakan saya Bu. Nah, dari situ saya tuh kurang percaya diri lagi Bu. Yang awalnya kamu nggak percaya diri, terus kamu mencoba, nah tiba-tiba kamu di situ merasa tambah tidak percaya diri lagi. Iya Bu, Jadi teman-teman kamu menertawakan kamu. benar sih. Jadi di dalam konseling ini nantinya planning ke depannya kamu mau kayak gimana? Kedepannya Bu, semisalnya saya ingin menjawab pertanyaan dari guru Bu, alangkah lebih baiknya saya tuh merangkai kata atau kalimat dulu dan mencoba menanyakan kepada teman di samping saya apakah kalimat ini benar atau enggak. Baik, kalau begitu menurut Mbak Armina, nah, kayak gitu. Terus adakah lagi permasalahan yang lain? Sebenarnya ada lagi Bu, misalkan nih Bu, presentasi di depan kelas kan Bu. Nah, untuk berdiri di depan kelas saja Bu, saya tidak mampu Bu. Soalnya kalau saya melihat orang banyak itu kayak mau menyerang saya Bu, perasaan saya. Nah, Armin sudah menceritakan pengalaman pertama tadi. Pak, selain dari itu, yang Nak Arniat sampaikan, apa ada lagi permasalahan yang mungkin membuat Nak Arniat itu jadi bertambah ketidakpercayaan dirinya karena suatu pengalaman yang lain ada? Tidak ada sih Bu, itu aja. Oh, berarti cuma itu aja yang membuat kamu merasa tidak percaya diri dan tertekan. Iya Bu. Oke, Ibu mengerti perasaan kamu. Bagaimana rasanya ketika kamu merasa tidak percaya diri ketika tampil di depan umum, merasa takut, merasa dilihat seperti mereka ini menyerang gitu. Iya Bu, benar. Kamu sebelumnya pernah ditertawakan di depan kelas atau bagaimana? Pernah juga sih Bu ditertawakan pas presentasi Bu. Dimana saya tuh juga karena masih kurang dalam menggunakan bahasa Indonesia kan Bu. Jadi saya tuh dalam berbahasa pas kurang, jadi membuat mereka tuh teman kelas merasa lucu, jadi itu akan membuat saya kurang percaya diri. Dari segi tatanan bahasa, Iya Bu. itu membuat kamu juga tidak percaya diri. Iya Bu. Nah, nih Ibu mau tahu kira-kira tujuan kamu, bagaimana kamu menyelesaikan permasalahan kamu ke depannya. Kamu pengennya kayak gimana? Masalahnya Nak Arniat ini merasa sebenarnya tidak percaya diri di dalam zona yang takut dan merasa tidak mampu, merasa kayak seperti diserang pada saat berada di depan kelas. Sebenarnya seperti itu. Iya Bu, benar Bu. Karena Nak Arni sebelumnya pernah mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan ketika Nak Ani ini menjawab pertanyaan guru di depan kelas, namun terdapat kesalahan sehingga Nak Ani ini merasa kedepannya nggak berani, lebih nggak percaya diri lagi gitu. Iya Bu. Namun sebenarnya dari permasalahan Nak Ani ini, Nak Ani pengen keluar. Tujuannya Nak Ani datang ke Ibu ini untuk menyelesaikan itu kan. Iya benar. Jadi kedepannya nanti Nak Ani itu pengen jadi yang kayak gimana lagi agar Nak Ani ini bisa keluar dari permasalahan Nak Ani ini. Kayak gimana menurut Nak Ani? Untuk kedepannya Bu, saya akan mencoba seperti dalam menjawab pertanyaan guru tadi kan Bu. Jadi sebelum menjawab Bu, saya akan merangkai kalimat atau kata-kata dulu dan baru saya akan menjawabnya. Meskipun nanti konsekuensinya atau
hal yang tidak diinginkan akan terjadi. Walaupun jawaban saya diterima apa enggak, saya akan menerimanya, Bu. Saya akan berani menerima apapun konsekuensinya nanti. Jika jawaban saya tidak diterima, Bu, maka saya akan mencoba memperbaiki kesalahan saya. Dan jika jawaban saya benar dan diterima oleh guru tersebut, saya akan lebih giat untuk berlatih lagi agar saya bisa membangun kepercayaan diri saya lebih baik lagi ke depannya. Nah, jadi di sini pada intinya, nah niat sebaiknya harus mencoba dulu ya, mencoba secara perlahan keluar dari zona ketidakpercayaan diri itu, lalu untuk orang-orang di sekitar yang memberi pengaruh atas ketidakpercayaan diri Naarnya, nanti tanggapan Naarnya kayak gimana? Tanggapan saya, Bu, misalkan yang baiknya saya ambil dan yang buruknya saya menjadikan pembelajaran ke depan, Bu. Agar menjadi cermin agar kita tidak seperti itu, oke? Ya, Bu. Jadi rencananya bagaimana Naarnya tadi janji untuk diri sendiri supaya keluar dari zona ketidakpercayaan diri itu dengan Mencoba perlahan, mencoba untuk memberanikan diri secara perlahan, Bu. Keluar dari zona ketidaknyamanan itu, Bu. Keluar dari zona yang tidak percaya diri. Jadi saya perlahan-lahan mulai dari sekarang sampai seterusnya akan mencoba memberanikan diri, meskipun itu akan membuat saya tertekan, tapi saya akan membangkitkan semangat saya. Oke, baik. Kamu sudah melakukan keputusan yang menurut ibu nantinya akan tepat. Kamu di sini luar biasa. Sudah sebenarnya kamu memiliki terkurung atas ketidakpercayaan diri kamu, namun kamu berusaha untuk keluar dari hal-hal yang membuat kamu merasa tidak percaya diri dari pengalaman yang tidak baik. Namun kamu berniat menemui ibu dengan tujuan agar kamu bisa keluar dari ketidakpercayaan diri itu. Kamu pengen berubah. Jadi di sini ibu bangga. Semoga nanti kedepannya kamu bisa lebih percaya diri lagi ya. Semangat ya. Ya, Bu. Ibu yakin kalau misalnya nanti kamu bisa secara perlahan, kamu akan terbiasa dengan hal-hal positif. Tadi kan kamu mengatakan kalau kamu tidak percaya diri juga salah satunya karena kamu overthinking. Ya, Bu. Nah, itu juga nantinya kamu bisa kayaknya mengubahnya. Di sini ibu percaya dan yakin kamu pasti bisa keluar dari permasalahan yang kamu hadapi ini. Kamu harus tetap semangat, kamu harus bisa belajar, mencoba keluar dari permasalahan-permasalahan yang kamu hadapi. Ibu yakin kamu bisa menyelesaikan permasalahan kamu ini secara mandiri. Apa ada lagi hal-hal yang mungkin pengen kamu keluarin, hal yang mungkin belum tersampaikan? Apa ada? Untuk saat ini belum ada, Bu. Untuk saat ini belum ada. Jam kita sudah mau menunjukkan waktu di mana pertemuan kita ini akan segera berakhir. Nah, jadi jika ada Naani nanti mengalami kendala atau sesuatu hal yang perlu dikonsultasikan kembali, konsultasi ini sudah selesai. Nanti apabila Naani memiliki kendala dalam proses Naani keluar dari permasalahan Naani sendiri, proses di mana Naani menyelesaikan permasalahan Naani sendiri itu memiliki kendala, nanti hubungi ibu saja ya, akan kita susun jadwal pertemuan berikutnya. Bagaimana, apakah Naani setuju? Setuju, Bu. Baik, waktu kita sudah habis. Terima kasih ya Naani sudah mempercayai ibu untuk menyelesaikan permasalahan yang Naani rasakan. Baik, Bu. Terima kasih juga, Bu, atas waktunya. Saya juga udah meminta waktu Ibu. Tidak apa-apa, kan kita sudah memiliki janji. Ya, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Sebentar lagi kalian mau masuk kelas deh ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Terima kasih, Bu.